Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat. Bapak Ibu yang luar biasa, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran, saya selalu mengharuskan siswa memahami pembelajaran dengan mengikuti pola konsep berpikir, mengikuti alur penjelasan yang saya terapkan, tanpa memperhatikan situasi sosial dan emosional siswa. Saya juga masih kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya masih selalu merasa apa yang saya terapkan di kelas adalah baik buat siswa. Dalam hal ini, saya masih selalu menyamakan kebutuhan siswa terhadap mata pelajaran yang saya ajarkan. Begitu pula dengan pencapaian nilai. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa melihat kesiapan, perasaan, kemampuan, dan bakat setiap siswa. Saya masih mengharuskan siswa menguasai materi pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Juga kurangnya saya mengadakan pengayaan kepada siswa yang dirasa kurang menguasai materi pelajaran. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menyampaikan 4 pemikiran beliau. Pertama, pendidikan yang memerdekakan. Kedua, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan yang menuntun. 4. Pendidikan yang menghambakan anak. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, lahir dan batin, berdasarkan kodrat alami setiap individu. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat 3 hal, yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Sebagai pengajar, saya mendorong siswa untuk menjadi insan merdeka, karena mereka ingin memaknai eksistensinya sebagai insan yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Saya harus membina, menuntun pola berpikir siswa, baik logika teoritis maupun logika praktis mereka, demi menghasilkan pribadi yang berpengetahuan dan beretika. Penerapan prinsip pembelajaran memerdekakan dapat menghantarkan siswa menjadi generasi yang bebas dari tekanan dan tuntutan. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dari pemikiran tersebut, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai pengajar, saya tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa saya lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Pendidikan yang menuntun. Sebagai pengajar dan pendidik, saya tidak boleh memaksakan semua kehendak saya kepada siswa. Saya harus berkolaborasi dengan siswa, memberikan ruang berpikir kritis, membiarkan siswa melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif, sesuai dengan semboyan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Kata-kata itu bermakna sangat dalam, yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan well-being, yang artinya selaras, seimbang, selamat, dan bahagia. Pendidikan yang menghambakan anak. Melalui pemahaman ini, saya harus memperlakukan siswa sesuai dengan usianya. Untuk dapat menjadi penghamba, maka saya harus terus menuntun mereka ke jalan yang benar tanpa memberikan rasa takut. Menjadikan siswa sebagai sahabat, agar mereka merasa bahagia dalam dunia pendidikannya. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, sebagai seorang pengajar dan pendidik, saya harus bisa mengenali setiap kondisi siswa,
karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya akan melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi, dan pengalaman. Saya berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Saya merancang pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada siswa. Saya memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi kreativitas sesuai bakat dan minat. Bapak, Ibu yang luar biasa, demikian pemaparan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.